Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Rahma Jenita Halim dari Prodi Akuntansi dengan NIM C0C019001. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Konsep dan Pencatatan dari Kewajiban Jangka Panjang dan Ekuitas. Langsung saja materinya. Definisi kewajiban. Menurut IAI tahun 2007 dalam PSAK 57, kewajiban adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya perusahaan. Definisi ekuitas. Ekuitas adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antar aset dan kewajiban yang ada. Bentuk modal tergantung dari jenis hukum usahanya. Contoh, modal perseroan terbatas terdiri atas saham dan secara khusus terpisah dari kekayaan pemiliknya. Modal perusahaan, perorangan, dan firma tidak terbagi atas saham dan secara hukum tidak terpisah dari kekayaan pemiliknya. Rekening ekuitas terdiri atas modal yang disetor dan saldo laba. Pengertian kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun buku dan sumber pembiayaannya tidak diambil dari aset lancar. Kewajiban jangka panjang mencakup hutang obligasi dan hutang optik. Klasifikasi kewajiban jangka panjang. Yang pertama, utang obligasi. Obligasi adalah janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan sejumlah nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. Pada obligasi dapat terjadi adanya agio atau premium dan juga disagio atau diskon. Agio terjadi apabila surat obligasi dijual dengan harga di atas nominal. Disagio terjadi karena perbedaan suku bunga pasar dengan suku bunga yang terdapat dalam obligasi. Yang kedua, utang hipotek. Hutang hipotek pada umumnya hampir sama dengan obligasi, tetapi hutang hipotek tidak memiliki agio maupun diskonto. Pinjaman hipotek terutama untuk pembelian tanah dan bangunan, umumnya merupakan pinjaman dengan bunga tetap dan ditutup pada waktu yang lama. Pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Untuk lebih memahami ketentuan pajak penghasilan atau selanjutnya, disingkat PPh pasal 4 ayat 2. Penjelasan seputar PPh pasal 4 ayat 2 berikut ini. Penghasilan di bawah ini dapat dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 beserta final. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga pinjaman yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Dan yang kelima, penghasilan tertentu lainnya. Pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya tidak dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan atas perusahaan modal ventura di atas adalah 0,1% atau 1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Atas pengalihan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas. Sekian dan terima kasih, itulah hasil PPT saya. Apabila ada kekurangan materi atau salah dalam pembacaan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.